Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, karya Frans Magnus Suseno. Bab 1. Bidang dan metode etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Dalam bab ini dijelaskan bidang pembahasan dan metode etika politik. Pertama, etika politik ditempatkan ke dalam kerangka filsafat pada umumnya. Kedua, dijelaskan apa yang dimaksud dengan dimensi politik manusia. Ketiga, dipertanggungjawabkan cara dan metode pendekatan etika politik terhadap dimensi politik manusia itu. 1. Apa itu etika politik? A. Filsafat. Sebagai salah satu cabang etika khusus, etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Karena kata filsafat dipakai untuk segala apa saja, saya merasa perlu untuk menerangkan dulu apa yang di sini dimaksud dengan istilah ini. Istilah filsafat tidak saya gunakan dalam arti kebijaksanaan hidup, sikap hati, sistem nilai, pandangan dunia, usaha kebatinan, angan-angan, atau cita-cita mengenai hal-hal yang luhur, dan sebagainya, melainkan dalam arti ilmiah. Sebagai usaha ilmiah filsafat sejak lama, ini mempunyai tempat dalam lingkungan akademis walaupun di lain pihak tempat ini selalu menjadi masalah. Yang dipertanyakan adalah fungsi filsafat di antara ilmu pengetahuan lainnya. Manusia mengembangkan seperangkat ilmu pengetahuan bersumber pada kenyataan bahwa ia memerlukannya. Pengetahuan yang tepat merupakan kebutuhan mutlak agar manusia dapat bertahan dan mewujudkan suatu kehidupan yang dapat dihayati sebagai wajar dan memuaskan. Berbeda dengan semua binatang, manusia hidup dan berkembang tidak hanya berdasarkan dinamika instingtual yang ada padanya, melainkan melalui tindakannya yang disadari dan disengaja. Walaupun ia tergantung dari berbagai kondisi alamiah dan sosial, namun kondisi-kondisi itu tidak memastikan seluruhnya bagaimana ia akan berlaku. Berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk mengerti dan untuk berbahasa, dan dengan demikian dapat menyadari kondisi-kondisi objektif daripadanya ia tergantung. Ia dapat menamakan, memahami, dan menilai kondisi-kondisi itu, dan karena itu ia dapat mengambil suatu sikap yang ditentukannya sendiri. Sesuai dengan penilaiannya, ia dapat mengembangkan kondisi-kondisi itu secara kreatif. Ia dapat mengakui tapi juga menolaknya. Dalam hal ini, ia mau tak mau selalu bertindak dalam cakrawala masa depan. Ia dapat memperhitungkan akibat tindakannya dan membuat rencana. Dalam hal ini, ia secara sadar belajar dari masa lampau. Karena manusia mau tak mau harus menentukan sendiri bagaimana ia bersikap terhadap prasyarat-prasyarat kehidupannya, dan karena seluruh realitas secara potensial mempengaruhinya, ia sedemikian membutuhkan pengetahuan yang setepat-tepatnya dan selengkap-lengkapnya tentang seluruh realitas itu. Ia hanya dapat hidup dengan baik apabila ia menanggapi realitas seadanya, dan untuk itu ia harus mengetahuinya. Ilmu pengetahuan meningkatkan kuantitas dan kualitas kepengetahuan manusia. Melalui mereka, manusia mengorganisasikan pengetahuannya agar dapat dipergunakan dengan lebih efektif. Ilmu pengetahuan menyusun pengetahuan manusia secara sistematik dan mengembangkan metode-metode untuk menambah, memperdalam, dan membetulkannya. Demi tujuan itu, ilmu pengetahuan harus membatasi diri pada bidang-bidang tertentu dan mengembangkan metode-metode setepat mungkin untuk bidangnya masing-masing. Tetapi karena itu sangat mungkin tidak cocok untuk bidang lain. Ilmu pengetahuan berkembang menjadi ilmu pengetahuan khusus atau Einzelwissenschaften. Sejarah umat manusia dalam 300 tahun terakhir telah membuktikan keberhasilan ilmu pengetahuan itu. Namun, pengkhususan ilmu pengetahuan modern yang mendasari keberhasilan itu sekaligus merupakan keterbatasan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih umum yang menyangkut beberapa bidang atau hubungan interdisipliner. Pertanyaan mengenai realitas sebagai keseluruhan, mengenai manusia dalam keutuhannya, dan bukan hanya sebagai makhluk bertubuh, berkesadaran, berorganisasi sosial, berproduksi, dan bertatanan normatif, dan seterusnya. Tidak dapat ditangani oleh mereka karena mereka tidak memiliki sarana teoretis yang membahasnya.
Di sini termasuk pertanyaan tentang arti sejarah umat manusia dan kehidupan masing-masing orang, tentang bagaimana manusia harus hidup agar ia menjadi manusia yang baik, tentang apa itu manusia yang baik, tentang tanggung jawab manusia sebagai manusia, dan bukan hanya menurut fungsinya dalam suatu sistem, tentang apa ada kewajiban-kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar sama sekali, tentang apakah ada sesuatu yang sedemikian penting sehingga kita lebih baik mati daripada melepaskannya, tentang arti keapaan transendensi yang kita rasakan, tentang kebenaran pengetahuan kita, tentang nilai-nilai yang kita junjung tinggi, tentang keadilan dan kebenaran, dan tentang mengapa dan untuk apa manusia menanyakan hal-hal seperti itu. Positivisme pernah mau membuat kita percaya bahwa semua pertanyaan itu tidak masuk akal dan hanya membuang waktu saja, karena dianggap tidak ilmiah. Anggapan positivisme itu memang membenarkan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan khusus tidak memadai untuk menangani pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi tidak bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sendiri tidak mempunyai arti. Malah sebaliknya, pengalaman menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai daya motivasi yang luar biasa. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan manusia selama sejarah lebih ditentukan oleh jawaban-jawaban yang diberikan oleh pertanyaan-pertanyaan itu daripada oleh hasil-hasil semua ilmu pengetahuan khusus tadi. Tidak semua ideologi mempropagandakan diri dengan klaim bahwa mereka dapat memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan demikian, kiranya sudah jelas bahwa manusia sangat berkepentingan agar pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya dijawab berdasarkan tradisi, a priori, prasangka, emosi, dan rabaan dan karena itu mudah terkena distorsi oleh selera subjektif dan segala macam rasionalisasi dan kepentingan ideologis, melainkan secara rasional dan bertanggung jawab. Justru itulah fungsi filsafat. Filsafat adalah ilmu yang bertujuan untuk menangani pertanyaan-pertanyaan maha penting yang di luar kemampuan metodis pengetahuan khusus itu secara metodis, sistematis, kritis, dan berdasar. Pendek kata, secara rasional dan bertanggung jawab. Masa depan filsafat kadang-kadang diragukan berdasarkan pertimbangan ini. Dulu, filsafat memuat seluruh pengetahuan manusia, tetapi makin manusia mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan khusus, makin banyak bidang yang dulu menjadi wewenang filsafat diambil alih oleh ilmu-ilmu itu. Jadi seakan-akan sudah dapat diperkirakan bahwa tidak lama lagi sisa permasalahan yang sekarang masih ditangani oleh filsafat akan diambil alih oleh salah satu ilmu pengetahuan baru juga. Tapi bahaya itu sebenarnya tidak besar. Yang diambil alih oleh berbagai ilmu pengetahuan khusus hanyalah masalah-masalah yang memang tidak termasuk dalam bidang wewenang filsafat. Selama filsafat masih merupakan ilmu universal, semua masalah ilmiah ditanganinya. Sekarang filsafat sudah bukan ilmu universal lagi dan karena itu justru menemukan tugasnya yang sebenarnya, yaitu menangani pertanyaan-pertanyaan yang secara prinsipil berdasarkan struktur metodis tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu pengetahuan itu dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pergi. Masih ada satu salah paham yang perlu kita singgung, yaitu seakan-akan tujuan filsafat mengimplikasikan pengandaian bahwa jawaban mesti selalu betul, barangkali bahkan final. Namun, ciri khas permasalahan yang ditangani filsafat mempunyai implikasi yang berbalikan. Jawaban-jawaban yang diberikan tidak pernah final dan masalah-masalahnya tak pernah selesai. Filsafat memang harus berusaha untuk mencari kebenaran dan untuk itu mengembangkan metode-metodenya sendiri. Tetapi masalah-masalah yang kami kemukakan di atas semuanya kurang atau lebih menyangkut suatu penilaian dan penghayatan. Dan penilaian dan penghayatan dalam setiap zaman baru akan mendapat urgensi, orientasi, warna, dan kerangka acuan yang baru juga. Dan oleh karena itu selalu akan dikemukakan kembali. Jadi berbeda dengan ilmu-ilmu eksak dan beberapa ilmu alam, filsafat tak pernah berhasil untuk menyelesaikan suatu masalah. Filsafat tidak menawarkan segudang pemecahan masalah, melainkan membantu setiap generasi baru untuk menghadapi masalah-masalahnya sendiri. B. Etika politik. Sebagai usaha ilmiah, filsafat pun dibagi ke dalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang dibahas. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoretis dan filsafat praktis. Yang pertama, mempertanyakan apa yang ada, sedangkan yang kedua, bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Jadi, filsafat teoretis mempertanyakan apa itu manusia, alam, apa
hakikat realitas sebagai keseluruhan, apa itu pengetahuan, apa yang dapat kita ketahui tentang yang transenden, dan sebagainya. Dalam hal ini, filsafat teoretis pun mempunyai suatu maksud praktis, karena pemahaman yang dicarinya diperlukan manusia untuk mengarahkan kehidupannya. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika sendiri dibagi lagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap yang ilahi, dan etika sosial. Dan etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, etika sosial membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antar manusia. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Di sini termasuk misalnya kewajiban-kewajiban di sekitar permulaan kehidupan, masalah pengguguran isi kandungan dan etika seksual, tetapi juga norma-norma moral yang berlaku dalam hubungan dengan satuan-satuan kemasyarakatan yang berlembaga seperti etika keluarga, etika berbagai profesi, dan etika pendidikan. Dan di sini termasuk juga etika politik atau etika moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia. C. Arti kata moral. Akan tetapi, sebelum kita melihat dimensi politis itu dengan lebih terinci, perlu dijelaskan arti satu kata yang memang merupakan kata kunci dalam seluruh traktat ini, kata moral. Apa yang kita maksud apabila kita menambah kata sifat moral pada salah satu kata benda seperti kewajiban, norma, pertimbangan, dan sebagainya? Apa yang membedakan kewajiban dan norma moral dari kewajiban dan norma yang bukan moral? Di sini bukan tempatnya untuk memasuki diskusi yang sudah lama kontroversial tentang apa yang menjadi ciri khas suatu sifat yang kita sebut moral. Kita akan merasa cukup apabila kita memperhatikan segi mana yang selalu diintip jika kita mempergunakan kata itu. Segi ini dapat menjadi jelas dengan bantuan beberapa contoh. Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa si A adalah dosen yang buruk, jalan pikirannya kacau, omongannya tak jelas, dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia, ia baik sekali dan dicintai oleh mahasiswa. Tentang orang yang sama, kita dapat mengatakan bahwa dia sebagai dokter yang baik, tetapi sebagai manusia ia buruk, misalnya karena bantuannya tergantung tinggi pembayaran yang diterimanya. Dan apabila kita bicara tentang pemain bola yang baik, kita belum mengatakan apapun tentang kualitas moralnya. Dari contoh-contoh itu, jelas bahwa kekhususan kebaikan moral terletak dalam perspektif pandangan. Entah seseorang baik atau buruk sebagai dosen, sebagai dokter, dan sebagai pelari, tetapi apakah ia baik dalam arti moral tergantung dari apakah ia baik sebagai manusia. Kalau kita berkata bahwa Bu Emi adalah orang baik, baik itu dimaksud dalam arti moral. Kita mau mengatakan bahwa Bu Emi, entah dia pandai masak atau tidak, adalah baik sebagai manusia. Jadi kata moral selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Jadi kewajiban moral dibedakan dari kewajiban-kewajiban lain, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, dan norma moral adalah norma yang mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Dua-duanya, kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikannya sebagai warga negara memang tidak identik. Aristoteles menulis bahwa identitas antara manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara yang dalam segala-galanya hidup sesuai dengan aturan negara buruk itu adalah buruk. Barangkali jahat sebagai manusia dan sebaliknya. Dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia. Seseorang yang betul-betul bertanggung jawab akan buruk sebagai warga negara karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk negara itu. 2. Dimensi politis manusia. A. Manusia sebagai makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan dimensi politis manusia yang menjadi bidang pembahasan etika
politik. Sebaiknya kita bertolak dari suatu paham yang seimbang tentang manusia, berhadapan dengan individualisme yang memandang sifat sosial manusia sebagai sesuatu yang sekunder dan belakangan, dan dengan kolektivisme yang melihat individu sebagai sekadar sarana bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Kami bertolak dari pengandaian bahwa manusia adalah individu yang sebagai individu secara hakiki bersifat sosial. Sebagai individu manusia bermasyarakat, individualitasnya dihayati manusia dalam tindakannya yang sadar dan disengaja. Ia bebas dan harus menentukan sendiri apa yang dilakukannya dan apa yang tidak. Mau tak mau, ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya. Ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, tetapi ia dapat juga bertindak melawan mereka. Manusia adalah bebas sejauh ia sendiri dapat mengembangkan pikiran tentang tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya. Dan sejauh ini dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya. Ia adalah bebas karena ia mampu untuk melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak yang sudah tersedia atau diciptakannya sendiri. Daripadanya ia dapat memegang salah satu, karena ia bagaimanapun juga harus memutuskan sendiri apa yang dilakukannya. Tindakannya dapat diperhitungkan kepadanya. Ia bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Suara hatinya merupakan saksi yang terus-menerus mengingatkannya bahwa ia sendirilah yang bertanggung jawab atas sikap dan tindakan-tindakannya. Tetapi kemampuan itu hanya dimiliki manusia karena dan sejauh ia merupakan anggota masyarakat. Kesosialannya bukan sekadar tambahan situasi dari luar terhadap individualitas manusia yang sudah jadi, melainkan secara mendalam dan hakiki menentukan manusia dalam individualitas dan kepribadiannya yang khas. Manusia hanya mempunyai eksistensi karena orang lain, dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena ada orang lain. Segala keterampilan yang dibutuhkannya untuk berhasil dalam kehidupan dan berpartisipasi dalam kebudayaan diperolehnya dari masyarakat. Tanda khas kesosialan manusia adalah bangsa yang hanya dapat dipelajarinya dari lingkungan sosialnya. Bahasa itu bukan hanya sekedar sarana komunikasi, melainkan wahana yang memastikan dan mengantarkan realitas kepada manusia. Sesuatu itu baru menjadi nyata bagi kita apabila kita dapat menamakannya. Jadi realitas yang kita alami isi pengalaman kita sendiri, berwujud sosial karena dipolakan oleh bahasa kita. Melalui bahasa, kita diantar masuk ke dalam harta benda sosial pengetahuan yang berakumulasi melalui sejarah. Melalui bahasa, kita masuk ke dalam lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, macam-macam lingkungan masyarakat, dan negara yang memberikan tempat, fungsi, dan dengan demikian identitas kepada kita. Melalui bahasa, kita berpartisipasi dalam sistem-sistem simbolik seperti agama, pandangan dunia, ideologi dan yang dibangun oleh manusia dalam sejarahnya, dan menjelaskan kepadanya mengapa kehidupannya, terutama kehidupan sosial, mempunyai struktur-struktur yang kita ketahui. Dan karena semua unsur secara mendalam mempengaruhi persepsi kita tentang diri kita sendiri berhadapan dengan realitas, dapat dikatakan bahwa bahkan suara hati kita, inti otonomi kita secara mendalam diwujudkan oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam cara manusia memandang dunia, menghayati diri sendiri, menyembah Tuhan, dan menyadari apa yang menjadi kewajibannya, ia secara mendalam ditentukan oleh masyarakat. Begitu pula dalam penilaian estetis, dalam apa yang disenanginya kalau dimakan, dalam pandangannya terhadap alam, dan lain-lain. Masyarakat mengatakan siapa dia dan bagaimana ia harus hidup. Dan walaupun manusia tidak harus menerima apa yang dikatakan masyarakat itu, melainkan dapat menolaknya, dan sebaliknya memberikan capnya sendiri kepada masyarakat, namun dalam penolakan pun kerangka acuannya adalah kerangka normatif masyarakatnya. Tanggung jawab moral pribadi hanya dapat berkembang dalam kerangka persatuan dan berhadapan dengan masyarakat. Dimensi B. Dimensi kososialan. Ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat yang kita singkat sebagai kesosialan manusia menyatakan diri dalam 3 dimensi. 1. Dalam penghayatan spontan individual. 2. Berhadapan dengan lembaga-lembaga. Dan 3. Melalui pengertian-pengertian simbolis terhadap realitas. 1. Ketergantungannya dari masyarakat pertama-tama dihayati manusia dalam kehidupan konkret dan spontan setiap hari. Dalam segala apa yang dilakukannya, ia merasa ditentukan oleh kehadiran manusia-manusia lain.
Ia jarang akan berada di tempat tidak kelihatan atau kedengaran ada orang lain, dan jarang sekali ia dapat hidup selama 24 jam saja tanpa membutuhkan sesuatu yang hanya dapat diperolehnya dengan mudah melalui orang lain. Ia membutuhkan kebersamaan. Ia menemukan diri dalam kebersamaan dengan segala macam orang lain yang akrab dan dicintai atau yang dibenci, dan juga dengan mereka yang tidak diminati sendiri, melainkan dibutuhkan karena salah satu fungsi mereka. Suatu kehidupan dengan tiadanya orang lain sama sekali tidak dapat dibayangkan. 2. Hubungan sosial itu tidak bersifat amorf, melainkan berstruktur. Ada kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dalam kebersamaan dengan orang lain, dan ada lebih banyak lagi yang pemenuhannya sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Untuk menjamin agar fungsi-fungsi itu lestari, dikembangkan pola-pola bertindak bersama yang tidak lagi tergantung dari orang-orang dan situasi-situasi tertentu. Pola-pola tindakan bersama itu disebut lembaga. Dengan mengikuti pembagian oleh Hegel dalam karyanya Filsafat Hukum, organisasi kesosialan manusia itu dapat kita bagi dalam 3 lingkaran, ke dalam masyarakat, masyarakat luas, dan negara. Keluarga adalah satuan kesosialan manusia yang akrab. Persatuannya berdasarkan minat spontan dan ditunjang oleh perangkat instingtual yang kuat. Karena itu, keluarga tidak membutuhkan hukum formal. Aturannya dipelajari manusia secara spontan dalam pangkuan keluarganya, dan kesatuannya didukung oleh perasaan kebutuhan kebersamaan dan kesadaran tanggung jawab yang tumbuh dengan sendirinya. Istilah masyarakat luas merupakan terjemahan dari istilah Inggris civil society. Yang dimaksud adalah apa yang dalam bahasa Indonesia sering disebut masyarakat. Begitu saja, yaitu segala macam lembaga, organisasi, dan bentuk komunikasi lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga dan juga tidak termasuk negara. Masyarakat luas itu adalah pasar, sekolah, agama, tempat kerja, klub olahraga, tempat hiburan, dan sebagainya. Pendek kata, pola kebersamaan yang kita cari demi fungsi yang ditawarkan masing-masing dan bukan karena orang-orangnya kita minati sendiri. Masyarakat luas itu kerajaan kebebasan dan ditentukan oleh permainan kebutuhan-kebutuhan. Lingkaran ketiga adalah negara dengan sistem hukumnya yang akan menjadi pokok bahasan buku ini. 3. Dimensi ketiga kesosialan manusia adalah apa yang oleh Peter L. Berger disebut sebagai symbolic universe of meaning, yaitu segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang makna realitas sebagai keseluruhan, dan lain sebagainya. Dunia simbolik pengertian itu termasuk agama, pandangan dunia, sistem-sistem nilai dan pandangan moral, politik dan estetis, keyakinan filsafi, dan segala macam ideologi. Sistem-sistem simbolis ini berusaha menjelaskan kepada manusia siapa dia, bagaimana ia hidup, mengapa alam dan masyarakat berstruktur sebagaimana ia menemukannya, apa yang baik dan buruk, yang bernilai dan tidak bernilai. Fungsi utama sistem-sistem itu adalah memberikan legitimasi terhadap struktur sosial yang dihadapi manusia sehingga ia mendapat orientasi dan kepastian. Paham-paham itu merupakan produk masyarakat yang telah mendahului individu. C. Dimensi politis kehidupan manusia. Dalam kerangka dimensi kesosialan manusia itu, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara dan sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Apa yang menjadi ciri khas dimensi politis manusia itu? Daripada memasuki debat abadi tentang arti kata politik, cukup kiranya menunjuk pada perspektif yang dimaksud kalau istilah itu dipakai. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan. Politisasi adalah orang yang mempunyai profesi yang mengenai masyarakat sebagai keseluruhan. Seorang bukan politisi pun mengambil suatu sikap politik apabila ia dalam sikap itu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat
sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindak tanduknya. Dimensi politis itu sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan. Sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia, manusia adalah makhluk yang tahu dan mau. Yang di satu pihak memerlukan orientasi, di lain pihak berdasarkan orientasi itu ia mengambil tindakan. Dua kemampuan fundamental manusia adalah pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda itu, tahu dan mau, dapat kita amati dalam suatu bidang kehidupan manusia. Sesuai dengan kemampuan ganda manusia itu, ada dua cara untuk menata masyarakat. Penataan masyarakat yang normatif dan yang efektif. Apa yang menjadi kekhasan penataan normatif? Sebetulnya kelakuan manusia dapat diatur atau dibatasi dengan tiga cara. Melalui perintang fisik, melalui kondisionasi psikis, dan secara normatif. Misalnya untuk menjamin agar orang lain tidak memasuki kamar kita dapat memilih antara tiga cara. Kita dapat mengunci kamar kita. Cara itu tidak hanya efektif terhadap orang lain, tetapi juga terhadap anjing atau sapi. Kita dapat juga beberapa kali menyetrum orang yang menyentuh pintu. Kemudian ia tidak akan berani membuka pintu itu lagi. Ia secara psikis sudah dikondisikan, sama dengan sapi yang tidak berani menyentuh kawat yang melingkari rerumputan karena sudah beberapa kali terkena sengatan listrik. Paksaan fisik dan kondisionasi psikis sama efektifnya terhadap binatang dan manusia. Cara pembatasan kelakuan yang khas manusiawi adalah melalui pemberitahuan. Misalnya dengan menulis dilarang masuk pada pintu itu. Cara itu khas manusiawi karena mengandaikan pengertian. Manusia dapat memahami norma-norma, sedangkan binatang tidak. Cara ini sekaligus menghormati kebebasan manusia karena mengimbau pada tanggung jawabnya. Cara normatif itu tidak memaksakan apa-apa. Orang yang tidak mau turut tinggal saja masuk ke rumah itu. Pembatasan normatif pengandaian akal budi karena memerlukan pengertian. Oleh karena itu, pengaturan normatif terikat pada bahasa tertentu. Pesan dalam bahasa Melayu tidak berarti apa-apa bagi orang Somali. Penataan itu bekerja melalui arti yang dimengerti manusia. Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahu semua anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri atas norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang taat kepada norma-normanya. Yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah negara. Penataan efektif masyarakat adalah penataan yang de facto. Dalam kenyataannya, menentukan kelakuan masyarakat. Dengan demikian, hukum dan kekuasaan negara merupakan dua bahan bahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif, sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia. Atau secara singkat, etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Sepintas saja kelihatan bahwa dua-duanya seharusnya tidak terpisah. Hukum tanpa negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka. Hukum tidak mempunyai suatu kemampuan untuk bertindak. Sedangkan negara tanpa hukum adalah buta dan merosot di tingkat submanusiawi karena tidak lagi berdasarkan tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaannya di luar hukum sama dengan manusia yang berbuat tanpa pengertian. Negara semacam itu menjadi negara penindas dan irasional. Kekuasaan di luar hukum mengerikan. Jelas juga bahwa hukum maupun negara memerlukan legitimasi. Hukum harus dapat memperlihatkan mengapa tatanan inilah yang ditetapkan dan bukan tatanan alternatif. Dan negara harus melegitimasikan penggunaan kekuasaannya. Jadi, tema utama etika politik adalah masalah legitimasi hukum dan kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi yang diajukan. 3. Metode etika politik. Dari segi mana dan dengan metode apa etika politik membahas masalah legitimasi. Sebelum kita memasuki metode etika politik, perlu kita perhatikan dulu hubungan dan perbedaan antara etika politik dengan ilmu-ilmu politik lainnya yang selanjutnya saya sebut ilmu-ilmu politik saja. Di sini termasuk bukan hanya
politologi, melainkan juga ilmu hukum dan untuk sebagian juga ekonomi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lain. A. Etika politik dan ilmu-ilmu politik lain. Secara formal, filsafat politik termasuk etikanya dibandingkan terhadap ilmu-ilmu politik seperti ilmu pengetahuan tingkat 2 terhadap ilmu-ilmu pengetahuan tingkat 1. Filsafat pada umumnya merupakan sekurang-kurangnya untuk sebagian suatu meta-science, artinya filsafat tidak langsung menggarap realitas, melainkan menggarap realitas yang telah diangkat ke dalam pengertian ilmiah oleh ilmu-ilmu yang spesifik. Begitu pula penggambaran segi-segi relevan dimensi politik manusia, perumusan istilah-istilah dan dalil-dalil yang membantu untuk mendeskripsikan proses-proses yang berlangsung, menyediakan strategi-strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan sarana pengamatan terhadap segala macam lembaga politis atau kuansi politis, terhadap kegiatan-kegiatan dan hubungan antara mereka, klasifikasi pelbagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi-implikasi masing-masing tidak merupakan tugas filsafat melainkan tugas ilmu-ilmu politik. Filsafat politik sebagai ilmu tingkat 2 mengupas argumentasi dan pernyataan-pernyataan ilmu-ilmu politik dari segi hakikat dan realitas manusia, dan secara spesifik mempersoalkan bukan hanya menjelaskan pola-pola legitimasi dan tuntutan-tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Dalam kerangka ini, tugas etika politik harus ditentukan. Secara lebih terinci, kita dapat membedakan antara 3 tingkatan kriteria bagi betul salahnya tindakan politik. Di tingkat pertama dan paling umum, kita menemukan prinsip-prinsip moral dasar. Misalnya prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tingkat 2 bersifat menengah dan sudah mengacu ke suatu bidang permasalahan tertentu. Misalnya prinsip bahwa kekuasaan harus dilegitimasikan secara demokratis. Tingkat 3 menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip-prinsip tingkat pertama memang berlaku umum dan tanpa pengecualian, tetapi masih bersifat sangat abstrak sehingga tidak dapat langsung dioperasionalisasikan. Prinsip-prinsip itu adalah wewenang khas etika umum. Bidang khas etika politik adalah prinsip-prinsip tingkat 2. Namun, prinsip-prinsip itu hanya dapat ditentukan secara positif dengan mengacu pada kekhasan bidangnya itu. Misalnya saja, tuntutan legitimasi demokratis mengandaikan bahwa dalam realitas politik kehendak masyarakat dapat diketahui dan dibuat efektif dalam pengambilan kebijakan konkret. Memastikan syarat-syarat seperti itu termasuk wewenang ilmu politik. Jadi untuk merumuskan prinsip-prinsip tingkat 2, tidak cukup kalau etika politik bertolak dari prinsip-prinsip moral dasar tingkat 1. Melainkan etika politik secara hakiki membutuhkan masukan dari ilmu-ilmu politik tentang struktur realitas politik dengan permasalahan-permasalahannya. Penerjemahan prinsip-prinsip tingkat 2 itu ke dalam kriteria penilaian konkret kriteria tingkat 3 bukanlah tugas etika politik, melainkan keahlian ilmu-ilmu politik. B. Pendekatan kritis negatif. Dengan demikian, etika politik bertugas merumuskan prinsip-prinsip tingkat 2 untuk menentukan kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang politik. Kita pun berhadapan dengan pertanyaan bagaimana prinsip-prinsip moral politik itu dapat diperoleh. Dalam hal ini, etika politik dan etika normatif pada umumnya berada dalam kedudukan lain daripada ilmu-ilmu eksak di satu pihak dan ilmu-ilmu empiris di lain pihak. Walaupun sudah sejak Karl Popper metode ilmu-ilmu empiris disadari sebagai masalah yang kompleks, ilmu-ilmu eksak dapat bertolak secara deduktif dari berbagai aksiom atau dalil dasar yang diterima begitu saja. Ilmu-ilmu empiris dapat mengecek sesuai tidaknya hipotesis-hipotesis mereka dengan mengusahakan falsifikasinya pada data-data empiris. Namun, dua jalan itu tidak dapat dipergunakan oleh etika normatif. Walaupun etika mengandaikan aksiom-aksiom dasar yang tidak dapat dideduksikan lagi, namun prinsip-prinsip tingkat 2 yang dicari oleh etika politik tidak dapat begitu saja dideduksi dari prinsip-prinsip dasar itu. Prinsip-prinsip tingkat 2 merupakan hasil perpaduan antara prinsip-prinsip dasar dengan struktur-struktur realitas. Jadi diperlukan dua unsur yang bukan deduktif. Pertama, masukan ilmu-ilmu politik tentang realitas, dan kedua, masukan itu secara hakiki tidak berupa struktur realitas itu sendiri, melainkan pandangan atau interpretasi tertentu tentang realitas sosial.
Interpretasi-interpretasi itu tidak pernah mutlak dan karena itu tidak pernah pasti untuk selamanya. Deskripsi tentang realitas sosial dan politik tidak pernah objektif, belaka, dan oleh karena itu tepat tidaknya suatu interpretasi sendiri termasuk hal yang selalu harus dipersoalkan. Sementara itu, induksi dan metode-metode ilmu empiris lainnya secara prinsipiil tidak mencukupi bagi etika normatif karena suatu pengamatan empiris selalu hanya menghasilkan informasi tentang fakta-fakta, tetapi tidak pernah tentang bagaimana fakta-fakta itu harus dinilai. Begitu misalnya pendekatan empiris dapat menghasilkan fakta-fakta berikut. Apa yang terjadi apabila seseorang ditewaskan? Bahwa orang yang bersangkutan sebelumnya tidak memperlihatkan keinginan untuk mati. Bahwa penewasan itu secara mendadak menghentikan kehidupan yang masih mempunyai harapan dan kemungkinan potensial banyak. Bahwa masyarakat pada umumnya tidak menyetujui penewasan itu dan agama serta hukum negara melarangnya, dan seterusnya. Tetapi bahwa karena itu penewasan seseorang tidak dapat dibenarkan secara moral tidak termuat dalam semua informasi itu. Oleh karena itu, etika tidak dapat maju secara dogmatis, misalnya dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar dulu, kemudian menerapkan prinsip-prinsip itu pada berbagai bidang kehidupan manusia secara deduktif. Dan karena itu, saya tidak akan mulai dengan menguraikan prinsip-prinsip yang mendasari etika politik. Sebaliknya, etika harus bertolak dari medan permasalahan dan di dalam kerangka acuan itu. Dari masalah-masalah yang membutuhkan penanganan etis, jika etika politik akan bertolak dari masalah-masalah normatif dalam bidang politik sendiri. Dari persoalan-persoalan yang di luar lingkungan etika profesional dirasakan sebagai mendesak. Dengan kata lain, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam masyarakat. Etika politik tidak mulai dalam ruang kosong. Realitas politik selalu menjadi bidang yang dipersoalkan, dipertanyakan, dan diperebutkan secara ideologis. Begitu misalnya masalah pokok etika hukum terungkap dalam pertanyaan, hukum macam apa yang adil? Tetapi dalam pembahasan kita perlu mulai pada permulaan. Karena posisi-posisi utama dalam masalah ini sudah sejak lama dikemukakan oleh dua kontrahen, yaitu oleh teori hukum kodrat di satu pihak dan positivisme hukum di lain pihak. Etika politik akan mempertanyakan argumentasi mereka masing-masing, memeriksa logikanya dan implikasi-implikasi etisnya. Akhirnya mengambil suatu sikap yang bisa tegas tetapi bisa juga tentatif, tergantung dari kepastian yang dicapai, dan berdasarkan sikap itu merumuskan prinsip-prinsip tingkat 2 tentang hukum positif. Metode ini dapat disebut kritis negatif. Kritis karena kita tidak mulai dengan ulasan pendapat sendiri, melainkan bertolak dari teori-teori dan paham-paham relevan yang ada, yang kemudian kita periksa secara kritis. Kritis di sini berarti dengan memisahkan itu arti asli kata Yunani krisis. Unsur-unsur yang kita nilai tepat dari yang dinilai tidak tepat. Jadi kita tidak menerima pandangan normatif apapun begitu saja, tanpa pemeriksaan. Negatif karena kita tidak mulai dengan menerapkan terlebih dahulu secara positif manakah prinsip-prinsip yang kami andaikan, melainkan kita memeriksa dan membongkar pandangan-pandangan moral politik yang ada, membuang apa yang tidak tahan uji, dan dengan demikian kita akhirnya dapat merumuskan apa yang tetap dapat dipertahankan sesuai prinsip tingkat 2. Jadi negatif di sini tidak dipakai dalam arti penilaian, melainkan dalam arti logis. Prinsip-prinsip etika politik diperoleh dari apa yang tidak tersingkir dalam pemeriksaan terhadap pandangan-pandangan yang ada. C. Pengandaian-pengandaian normatif. Akan tetapi, pendekatan ini tidak berarti bahwa suatu etika politik tidak dilatar belakangi keyakinan-keyakinan dasar positif. Metode krisis negatif pun hanya dapat bekerja atas dasar pengandaian-pengandaian tertentu. Etika politik mengandaikan prinsip-prinsip etika dasar dengan beberapa implikasi langsung pada kedudukan manusia. Kiranya ada baiknya kalau prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi landasan usaha perumusan etika politik dalam buku ini dan diyakini penulis dirumuskan secara eksplisit. Satu prinsip dasar yang diandaikan ialah bahwa manusia a priori dan prima facie harus bersikap baik dan tidak buruk terhadap siapa dan apa saja yang ada. Jadi bahwa terhadap apa saja yang ada kita a priori mengambil sikap yang mendukung, membela, menyetujui, memajukan, melindungi, memberi ruang perkembangan daripada merusak, menyiksa, mengerem, mencekik, membatasi, mematikan. Prinsip itu terwujud dalam prinsip kesejahteraan umum yang mempunyai relevansi politik yang tinggi.
yang berisi bahwa semua tindakan dan kebijakan harus demi keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang sebanyak-banyaknya, asal saja kita tidak melanggar hak dan keadilan. Prinsip dasar lain adalah prinsip keadilan yang mengatakan bahwa kita wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya untuk menghormati hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama. Prinsip keadilan itu sendiri bersandarkan prinsip hormat terhadap person yang mengungkapkan kewajiban untuk memperlakukan segenap manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah hanya sebagai sarana untuk tujuan-tujuan yang lebih jauh. Betapapun besar manfaatnya, prinsip itu menuntut juga tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Bahkan demi tujuan yang baik, ia jangan pernah membiarkan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa, dan diperbudak. Prinsip-prinsip yang mempunyai implikasi-implikasi lagi yang sangat relevan untuk etika politik, misalnya bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia. Jadi bahwa mereka sebagai manusia harus berkedudukan sama dalam masyarakat dengan hak dasar yang sama, bahwa manusia berhak untuk kebebasannya dan bahwa kebebasannya hanya boleh dibatasi demi kebebasan yang sama luasnya dari setiap anggota masyarakat dan demi kepentingan bersama, bahwa persaudaraan antara semua orang, kelompok, golongan, dan bangsa merupakan suatu keharusan yang wajib diusahakan dengan sekuat tenaga. Dalam hal ini terimplikasi juga kewajiban untuk mengusahakan perdamaian dan mencegah perang dan konflik. Hormat terhadap manusia dengan sendirinya mengimplikasikan hormat terhadap keutuhan hakikinya. Keyakinan-keyakinan moral inilah yang mendasari etika politik dalam buku ini, yang selalu akan tampak di latar belakang permasalahan pembahasan terhadap berbagai posisi. Akan tetapi, apakah prinsip-prinsip itu begitu saja boleh diandaikan? Bukankah etika politik justru mau mengkritik pengandaian-pengandaian ideologis dan mendasarkan diri pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional? Apakah prinsip-prinsip itu tidak ideologis sendiri? Untuk menjawab pernyataan itu, perlu kita perhatikan apa yang dimaksud dengan ideologis. Di sini cukuplah menunjuk pada ciri yang inti, yaitu bahwa sesuatu yang bersifat ideologis mesti dapat dipergunakan untuk melegitimasikan kebijakan-kebijakan atau struktur-struktur kekuasaan tertentu. Jadi, suatu prinsip etis hanya dapat menjadi ideologis apabila mempunyai kemampuan untuk dipakai guna melegitimasikan kebijakan-kebijakan konkret. Tetapi kemampuan itu justru ciri khas prinsip-prinsip tingkat 2. Prinsip-prinsip tingkat 2 merupakan penerapan prinsip-prinsip tingkat 1 pada medan konkret tertentu. Maka dapat membenarkan penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan atau struktur kekuasaan tertentu. Dan oleh karena itu memang harus dilindungi terhadap penyalahgunaan ideologis. Sementara itu, prinsip-prinsip tingkat 1 belum mengacu pada suatu medan konkret dan oleh karena itu tidak dapat melegitimasikan tindakan yang konkret. Prinsip-prinsip itu sama sekali umum dan abstrak dan karena itu tidak operasional. Secara kasar, orang yang menandatangani prinsip tingkat 1 tidak mengikatkan diri pada perbuatan nyata apapun. Ia hanya menyatakan suatu maksud umum. Itulah sebabnya hampir semua ideologi politik dewasa ini mengatasnamakan prinsip-prinsip umum itu. Apakah itu paham demokrasi Barat, komunisme, pandangan-pandangan etika politik berdasarkan Islam, teologi pembebasan di Amerika Latin, ideologi keamanan nasional, atau Pancasila kita? Semua mereka tidak keberatan terhadap prinsip-prinsip yang saya sebut di atas ini, karena belum mempunyai implikasi pada kebijakan politis konkret tertentu. Bahkan rezim-rezim yang paling keji pun biasanya mendasarkan kebiadaban mereka pada maksud-maksud moral dasar itu. Situasi langsung berubah apabila etika politik menerjemahkan prinsip-prinsip dasar itu ke dalam prinsip-prinsip tingkat 2. Di situ tidak ada kesepakatan umum dan kontroversi segera akan muncul. Misalnya kalau dari prinsip umum keadilan mau ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara demokratis, atau dari prinsip hormat terhadap keutuhan manusia, bahwa hak-hak asasi manusia harus diberi pengakuan bab hukum. Berhadapan dengan tuntutan-tuntutan sekonkret itu, keprihatinan dan kepentingan ideologis yang sebenarnya akan tampak. Prinsip-prinsip itu kontroversi karena mengimplikasikan suatu praktek konkret yang nyata dan karena itu langsung bersentuhan dengan berbagai kepentingan. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi pokok
pembahasan etika politik dan memang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya tidak kontroversi, tetapi juga tidak mempunyai implikasi normatif praktis dan oleh karena itu tidak perlu dibahas secara khusus dalam rangka etika politik. Jadi apa yang akan dikemukakan dalam pasal-pasal berikut sudah semestinya kalau tidak disetujui oleh semua. Lanjut ke bab 2.